Hai Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua yang ada di sini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hansia Loo, berumur 10 tahun, kelas 5 SD Kristen Kalam Kurus Pematang Siantar, yang beralamat Jalan Merdeka nomor 28. Saya tinggal di Jalan Nanggar Suasa Ujung, Kota Pematang Siantar, dan Provinsi Sumatera Utara. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-Usul Danau Toba. Tahu nggak teman-teman, Danau Toba ini adalah danau terbesar di Indonesia. Nah, di balik danau besar ini ada cerita legenda yang sangat menarik. Tokoh-tokohnya adalah seorang pria yang bernama Toba, seekor ikan mas ajaib, dan bagaimana terbentuknya Danau Toba. Nah, selain menarik, dalam cerita ini juga ada pelajaran yang berharga teman-teman, yaitu rasa janji, rasa hormat, dan kejujuran. Nah, yuk mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Selamat mendengarkan. Di suatu desa ada seorang pria yang bernama Toba. Toba ini bekerja sebagai petani. Dia adalah seorang yatim piatu. Selang ia bekerja, dia juga memancing agar bisa mendapatkan ikan yang banyak. Sebagian ikannya dijual ke pasar dan sebagian lagi dibawa pulang untuk dimakan di rumah. Saat ia bekerja, lelah sekali. Aku sangat merasa lapar. Apakah aku memancing saja? Lebih baik aku memancing saja. Dia pun pergi memancing. Setibanya di tempat pancingan, wah, ada ikan yang menarik pancingku. Berat sekali. Wah, ikan ini sangat besar. Tapi sebelumnya aku belum pernah melihat ikan ini. Sangat aneh. Kulitnya kuning dan sisiknya kuning keemasan. Lebih baik aku taruh dulu di ember dan aku lanjut memancing. Dia melanjutkan memancingnya, mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi hanya ikan yang besar itu dibawa pulang ke rumah. Yang lainnya dijual ke pasar. Saat dia di tengah jalan, ikan itu dengan ajaibnya berubah menjadi seorang wanita cantik. Di situ ia memperkenalkan dirinya kepada Toba. Tuan, perkenalkan, namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa karena aku sudah melanggar sumpah yang kami janjikan. Jadi aku sudah ditakdirkan. Apa saja yang menyentuhku, aku akan berubah seperti itu. Karena Tuan sudah menyentuhku, aku berubah menjadi manusia seperti Tuan. Toba keheranan, apakah ada manusia seperti ini? Dan Toba terus terang mengatakan bahwa ia suka dengannya. Dia mengatakan seperti ini. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia Tuan, asalkan Tuan bersedia memenuhi satu syarat dariku. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah Tuan tidak boleh mengungkit-ungkit asal mula aku yang menjadi ikan. Tuan harus menjaga rahasia ini. Baiklah, aku akan menjaga rahasia ini. Hanya kita berdua saja yang tahu. Baiklah Tuan, aku bersedia menikah denganmu. Mereka pun menikah. Dan mereka dihadiahi seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh besar dan tubuhnya kuat dan sehat. Sayangnya Samosir agak sedikit nakal. Ia hanya mau bermalas-malasan dan tidur-tiduran saja. Saat disuruh untuk mengantarkan bekal kepada ayahnya di ladang, ia tidak mau. Tetap dia seperti itu gara-gara ibunya sering memanjakannya. Kerap kali ia meminta sesuatu, ibunya mengusahakan untuk dituruti. Nah, di suatu hari dia disuruh oleh ibunya mengantarkan bekal kepada ayahnya di ladang. Awalnya Samosir tidak mau, tetapi berkat kerja keras ibunya, Samosir jadi mau mengantarkan bekal kepada ayahnya di ladang, walaupun dengan wajah yang bersungut-sungut.
La 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 la. Aduh, aku sangat lapar sekali. Aku makan bekal ayah saja deh. Nyam nyam nyam. Nyam nyam. Enak sekali. Aku sisain sedikit saja untuk ayah. Yang penting ayah kan makan. Ia pun bergegas pergi ke arah ayahnya. Setiba di tempat ayahnya menanyakan karena dengan muka kesal. Hah? Kenapa jatah makanku hari ini sangat sedikit? Apa yang kamu lakukan, Samosir? Samosir menjawab dengan muka polos, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ayah, tadi aku mau makan bekal ayah, tetapi aku tidak menghabiskannya. Tadi aku mau makannya karena merasa lapar, jadi aku mau makan bekal ayah. Dasar kamu Samosir, anak tidak tahu diri. Kamu sudah dikasih makan setiap hari. Saya mencari nafkah di sini untuk bisa mengasih makan kalian berdua. Tetapi kelakuanmu seperti ini, dasar kamu anak ikan. Ia mencaci maki Samosir sampai ia lupa bahwa dia sudah melanggar sumpah yang mereka janjikan. Samosir berlari pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia menghampiri ibunya. Di situ, dia menanyakan kepada ibunya, "Ibu, apakah benar aku anak keturunan ikan?" Ibunya sangat bersedih karena tidak sangka bahwa Toba sudah melanggar apa yang mereka janjikan. Di situ, ibunya memegang tangan Samosir dengan erat. Tiba-tiba, mereka hilang dengan sekejap mata. Tidak tahu kemana perginya. Dan tiba-tiba, air dari dalam tanah keluar dan bertambah banyak. Sehingga menenggelamkan seluruh tempat tinggal dan penduduk yang ada di situ. Sedangkan ayahnya yang sedang bekerja di ladang tidak tahu apa-apa. Aduh, lelah sekali. Memang Samosir tadi anak tidak tahu diri. Sudah dikasih makan setiap hari, malah seperti itu. Dasar Samosir. Hah? Air apa itu? Tolong! Ia meminta tolong, tetapi itu tidak berguna karena air itu sudah menenggelamkan seluruh tempat tinggal dan penduduk yang ada di situ. Dan hanya menyisakan satu pulau di tengah. Pulau itu bernama Samosir dan danau itu bernama Danau Toba. Nah, jadi itu dia teman-teman ceritanya. Ceritanya menarik kan? Dan mengajarkan ada pesan moral juga yang di dalam cerita itu. Pesan moralnya sangat berharga loh teman-teman untuk kita semua. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh melanggar janji atau sumpah yang kita sudah tepati. Jika kita melanggar itu, kita bakalan terkena imbasnya atau hal buruk yang terjadi kepada kita. Jadi teman-teman semua tidak boleh melakukan hal itu. Apalagi teman-teman semua melanggar janji. Nanti teman-teman semua bakalan kena imbasnya atau hal buruk kepada teman-teman semua. Nah, jadi itu dia tadi ceritanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit dulu.